Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang praktikum kali ini yang berjudul Isolasi diosgenin dari Costus species atau rimpang pacing dengan metode ekstraksi refluks dan analisis dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT. Pertama-tama, kita akan membahas tentang diosgenin. Diosgenin pertama kali ditemukan pada umbi jenis Diosphorea, terutama pada jenis-jenis yang tumbuh liar. Karena mempunyai rumus bangun steroid yang khas, diosgenin kemudian dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk pembuatan obat-obat steroid, termasuk obat kontrasepsi oral. Semula, sumber diosgenin hanya terbatas pada beberapa spesies dari Diosphorea. Tetapi, karena kebutuhan dunia akan obat-obat kontraseptif terus meningkat, maka usaha untuk mencari sumber-sumber baru diosgenin dari jenis tumbuhan lain terus berkembang. Diosgenin sendiri mempunyai manfaat untuk mengontrol hiperkolesterolemia dengan menghambat absorpsi kolesterol dan meningkatkan sekresi kolesterol. Berikut merupakan gambar Costus speciosus, tumbuhan pacing atau tumbuhan pacing tawar. Klasifikasi tumbuhan pacing, di mana divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, bangsa Zingiberales, suku Zingiberaceae, marga Costus, jenis atau spesies Costus speciosus. Tumbuhan pacing di berbagai daerah memiliki nama yang berbeda-beda, diantaranya galobautan dari Melayu, totar dari Batak, sitawar dari Minangkabau, kalacing dari Bangka, pacing tawar dari Sunda, pacing tawa dari Jawa, tapung tawara dari Makassar, dan masih banyak lainnya. Deskripsi tumbuhan pacing. Tumbuhan Costus speciosus berupa herba tahunan, tegak, tingginya dapat mencapai 0,5 sampai 4 meter, batangnya banyak mengandung air, mudah dipatahkan, dari luar kasar dan dari dalam licin dan mengkilat. Batang tertutup oleh pelepah daun, berwarna hijau keunguan, daunnya merupakan daun tunggal, berwarna hijau, berbentuk lonjong sampai lansat memanjang, tersusun secara spiral melingkari batang. Kandungan kimia pacing atau Costus speciosus. Rimpang Costus speciosus adalah sumber utama diosgenin sebesar 3,37%. Rimpang Costus speciosus juga mengandung tigogenin, saponin, keton alifatik hidroksil, triterpen, pati lendir, oksa asam, asam lemak, asam absisik, dan kortikosteroid. Rimpang Costus speciosus dan menemukan kehadiran beberapa alkaloid, flavonoid, kardiak glicosid, saponin, sterol, dan tanin selain senyawa utama diosgenin. Kegunaan rimpang Costus speciosus, di mana seluruh bagian tumbuhan digunakan sebagai obat luar untuk luka akibat digigit ular atau digigit serangga, dan digunakan sebagai obat disentri. Sedangkan daunnya digunakan sebagai obat radang selaput lendir mata dan untuk menyuburkan rambut, di mana yang digunakan untuk menyuburkan rambut ini adalah daun mudanya. Serta batang digunakan sebagai obat demam. Costus speciosus memiliki sifat antifertilitas, antikolinesterase, anti-inflamasi, antipiretik, dan kegiatan antihelmintik. Minyak esensial dari rimpang menunjukkan aktivitas antimikroba. Saponin steroid dan sapogenins dari rimpang Costus speciosus menunjukkan aktivitas anti jamur. Pacing mengandung diosgenin terutama dalam rimpangnya. Penelitian ini dilakukan di India yang menunjukkan diosgenin yang ditemukan pada pacing memiliki aktivitas anti-hiperglikemia dan anti-kolesterol. Dalam jurnal penelitian India,
dikatakan jika pacing dapat digunakan dalam pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Tanaman pacing juga banyak terdapat di Indonesia dan juga memiliki kandungan diosgenin di dalamnya. Dengan demikian, pacing dari Indonesia juga dapat menurunkan kadar gula darah dan kolesterol dan diharapkan dapat digunakan dalam pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Pada percobaan kali ini digunakan metode ekstraksi yaitu metode reflux. Metode reflux merupakan metode ekstraksi cara panas atau membutuhkan pemanasan pada prosesnya. Reflux adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Ekstraksi dengan cara reflux merupakan ekstraksi yang berkesinambungan. Prinsip dari alat reflux yaitu pelarut variasi yang digunakan akan menguap pada suhu yang tinggi namun didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Sedangkan prinsip dari kromatografi lapis tipis yaitu teknik pemisahan komponen-komponen campuran suatu senyawa yang melibatkan partisi suatu senyawa di antara padatan penyerap, yaitu adsorben atau pasadium, yang dilapiskan pada plat kaca atau aluminium dengan suatu pelarut atau pasa gerak yang mengalir melewati adsorben. Pengaliran pelarut dikenal sebagai proses pengembangan oleh pelarut atau elusi. Prosedur percobaan. Pertama-tama ditimbang 15 gram bahan segar atau kering rimpang pacing. Kemudian dihaluskan dengan blender dengan 20 ml air. Dipindahkan rimpang pacing yang telah diblender ke dalam labu alas bulat. Campuran direflux dengan penambahan 5 ml asam klorida pekat selama 4 jam. Konsentrasi akhir asam klorida dalam campuran adalah 2-3 N. Kemudian hasil reflux didinginkan, disaring, dan dibuang ampasnya. Filtrat kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah, disari dengan 20 ml kloroform sebanyak 3 kali. Dilakukan penggocokan secara perlahan, karena penggocokan yang terlalu kuat dapat membentuk emulsi yang sukar pecah. Kumpulkan sari kloroform, dan diuapkan pelarutnya hingga diperoleh sari kasar diosgenin. Fungsi penambahan bahan yang pertama, Aquades 20 ml berfungsi sebagai pelarut sampel pada saat reflux. Yang kedua, asam klorida pekat 5 ml berfungsi sebagai pengkatalisator yang mempercepat terjadinya reaksi. Yang ketiga, kloroform 20 ml merupakan pelarut nonpolar yang mudah menguap yang ditambahkan dengan tujuan untuk menyaring senyawa diosgenin dari hasil reflux ekstra pacing. Yang keempat, fase gerak yang dimana kloroform banding dengan etanol perbandingan 95:5 sebanyak 5 ml. Fase gerak berfungsi sebagai eluen yang membuat noda merambat sampai batas atas dari fase diam. Yang kelima ada larutan pereaksi Lieberman-Bouchardat berfungsi sebagai larutan pereaksi penampak noda untuk mengidentifikasi senyawa diosgenin. Identifikasi senyawa diosgenin dengan metode KLT. Penjenuhan chamber. Prosedurnya yaitu dimasukkan fase gerak kloroform banding etanol yaitu 95:5 sebanyak 5 ml ke dalam chamber. Kemudian ditutup mulut chamber dengan penutup dan dioleskan vaselin pada sisi mulut chamber. Kemudian didiamkan selama kurang lebih 1 jam hingga diperoleh chamber yang jenuh. Terus penotolan pada plat KLT yaitu disiapkan plat silika gel GF254, ditotolkan sari kasar diosgenin pada plat hingga jenuh dengan metode DOT yaitu titik penotolan 1,5 dari batas bawah. Dimasukkan plat ke dalam chamber yang telah jenuh, kemudian ditunggu hingga noda dari titik penotolan merambat naik hingga 0,5 cm dari garis batas atas. Dikeluarkan plat dan didiamkan sampai kering, kemudian diamati noda yang terjadi dengan difluoresensi pada panjang gelombang 366 nanometer.
kemudian disemprot plat KLT dengan larutan penampak bercak Lieberman-Burchard dan difluoresensi pada panjang gelombang 366, diamati noda yang terjadi, dan dihitung harga RF dari noda. Pada percobaan isolasi senyawa diosgenin dari Costus speciosus yang dilakukan dengan proses ekstraksi metode reflux dengan menggunakan pelarut Aquades sebanyak 20 ml, kemudian diidentifikasi senyawa diosgenin menggunakan metode KLT dengan menggunakan fase diam plat silika gel GF254 yang bersifat polar, dan eluen yang digunakan adalah campuran pelarut multikomponen, yaitu kloroform dan etanol dengan perbandingan 95:5 dalam 5 ml. Kloroform bersifat nonpolar dengan konstanta dielektrik sebesar 4,81, sedangkan etanol bersifat polar dengan konstanta dielektrik sebesar 25,7. Karena perbandingan kloroform lebih besar dari etanol, maka campuran eluen ini cenderung bersifat nonpolar. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, diperoleh hasil noda dan harga LF pada fluoresensi dengan panjang gelombang 366 nanometer, yaitu terbentuk 6 noda pada plat sebelum penyemprotan larutan pereaksi penampak bercak, di mana diperoleh noda 1 berwarna hijau pudar dengan RF sebesar 0,125, noda 2 berwarna hijau pudar dengan RF sebesar 0,225, noda 3 berwarna hijau muda dengan RF sebesar 0,3125, noda 4 berwarna hijau daun dengan RF sebesar 0,375, noda 5 berwarna hijau pudar dengan RF sebesar 0,4125, noda 6 berwarna hijau daun dengan RF sebesar 0,625. Dan terbentuk 11 noda setelah penyemprotan larutan pereaksi penampak bercak, di mana diperoleh noda 1 berwarna biru pudar dengan RF sebesar 0,075, noda 2 berwarna hijau pudar dengan RF sebesar 0,125, noda 3 berwarna hijau pudar dengan RF sebesar 0,1875, noda 4 berwarna biru pudar dengan RF sebesar 0,3125, noda 5 berwarna hijau daun dengan RF sebesar 0,375, noda 6 berwarna biru kehijauan dengan RF sebesar 0,6, noda 7 berwarna hijau daun dengan RF sebesar 0,625, noda 8 berwarna hijau pudar dengan RF sebesar 0,775, noda 9 berwarna biru cerah dengan RF sebesar 0,875, noda 10 berwarna biru pudar dengan RF sebesar 0,925, noda 11 berwarna hijau pudar dengan RF sebesar 0,9875. Menurut penelitian Sugiharjo dan Kunsumardiah pada tahun 2005, kandungan diosgenin pada tumbuhan pacing dapat menurun seiring meningkatnya umur simpan dari ekstrak segar atau kering. Warna bercak diosgenin dengan pereaksi semprot asam sulfat pekat metanol memberikan warna hijau daun dan di bawah sinar ultraviolet berpendar biru cerah. Berdasarkan pernyataan yang disebutkan, pada percobaan identifikasi senyawa diosgenin dari Costus speciosus, ditemukan adanya diosgenin yang ditandai dengan munculnya noda berwarna hijau daun dan biru cerah pada hasil. Perbedaan nilai LF dikarenakan perbedaan polaritas dari senyawa aktif yang terkandung dalam sampel uji. Senyawa yang lebih polar akan berinteraksi lebih kuat dengan fase diam, sedangkan senyawa yang lebih tidak polar akan naik merambat mengikuti fase gerak yang cenderung nonpolar. Semakin besar nilai RF, maka semakin nonpolar senyawa yang akan diuji. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.